Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semua, kami dari kelompok Arsekus akan mempresentasikan stage 3 kami. Kali ini kita akan membahas bagian modeling dan evaluasi dari proyek FUMI, yaitu sistem deteksi dan klasifikasi sel pap smear menggunakan pipeline YOLO versi 8 dan CNN efisien net zero. Next. Ini adalah kelompok kami. Eh, ada 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Fahira Putri Ananta, lalu ada teman saya, Manda Syazara Aulia Putri, dan Novi Dwi Aryani. Selanjutnya. Baik, kita akan mulai langsung ke bagian pertama, yaitu modeling. Next. Nah, sebelum masuk ke detail, ini tuh ada struktur pembahasannya supaya lebih mudah diikuti. Kita punya 6 poin utama. Pertama, yaitu alasan kita mengapa kita memilih model. Kedua, cara kerja YOLO versi 8. Ketiga, cara kerja CNN. Keempat, training YOLO versi 8. Kelima, training CNN. Dan terakhir, ringkasan hasil training dari kedua model. Next. Nah, ini adalah alasan kenapa kita pilih YOLO versi 8 dan CNN efisien net B zero. Untuk deteksi objek, kita membandingkan beberapa versi YOLO terlebih dahulu. Jadi pertama itu YOLO versi 5 kita skip karena masih anchor based, kurang optimal untuk objek kecil seperti sel cervix yang ukurannya sangat bervariasi. Lalu ada YOLO versi 9, itu arsitekturnya lebih berat dan dokumentasi untuk citra medis masih terbatas. YOLO versi 10 belum tervalidasi untuk citra medis. YOLO versi 11 juga baru rilis akhir 2024. Jadi dokumentasi dan pre-trained weight untuk medis masih sangat minim. Akhirnya kita pilih YOLO versi 8 karena anchor free dan sudah terbukti dari penelitian medis dan bisa juga transfer learning dari Koko. Kita pakai versi nano yang cukup ringan untuk training di CPO Kaggle. Dan untuk klasifikasinya, kita pilih efisien net B0 karena sudah terbukti dari data sesi PubMed dengan akurasi 95,24% berdasarkan penelitian dari Utomo et al. 2025. Nah, ini tuh cocok banget untuk gambar cropped cell dan lebih akurat dari MobileNet versi 2. Dengan parameter yang lebih sedikit, outputnya itu berupa probabilitas 5 kelas. Yang pertama ada diskeratotik, koilostotik, metaplastik, parabasal, dan superficial intermediate. Next. Nah, sekarang kita lihat cara kerja kedua model ini. YOLO versi 8 prosesnya begini, gambar slide ukuran 2048 kali 1536 di resize dulu jadi 640 kali 640. Dan dia akan masuk ke backbone CSP Darknet untuk ekstrak fitur seperti tepi, tekstur, dan bentuk sel. Selanjutnya connect VPN, FPN plus PAN untuk menggabungkan fitur dari berbagai skala. Supaya sel kecil seperti pada basal pun tetap bisa terdeteksi. Terakhir, ke detection hit, dia anchor free dan outputnya itu berupa bounding box beserta table kelasnya. Nah, untuk CNN Efficient Net B0, inputnya adalah gambar cropped hasil deteksi YOLO berukuran 224 ke 224. Gambar ini melewati Conflayer Efficient Net B0 yang sudah pre-trained dari ImageNet, lalu ke Global Average Polling, dan 256 unit, dropout 0,4, dan akhirnya softmax untuk 5 kelas. Kita pakai strategi 2 fase training. Fase 1 yaitu backbone dibekukan dulu, training selama 24 epochs dengan LR 0,001, dan base fall accuracy-nya itu 0,9208 di epoch 14. Lalu di fase 2 kita unfreeze 20 layer terlakir untuk fine tuning dengan LR yang jauh lebih kecil, yaitu 1E5 dan early stop di epoch 10 dengan fall accuracy 0,9035. Selanjutnya. Nah, ini adalah detail konfigurasi training YOLO versi 8-nya. Kita pakai model YOLO versi 8 dengan pre-training Coco Wake, training 50 epoch maksimum, dan image size 640 kali 640. Lalu ada juga batch size 16, optimizer Adam dengan learning rate awal 0,01. Untuk aumentasinya, kita pakai variasi HSP untuk warna dan kecerahan, lalu ada horizontal dan vertikal, dan ada juga rotasi plus minimum minus 10 derajat, mosaic augmentation, random erasing, dan translasi. Ini semua tujuannya supaya model lebih robust terhadap variasi kondisi gambar mikroskop. Total parameter model ini ada di angka 3.157.200 dengan 8,2 GFLOPS dan 130 layer dari Coco pre-trained weight berhasil ditransfer 319 dari 355 item. Selanjutnya. Nah, ini adalah log training YOLO versi 8 yang kita rekam per beberapa epoch. Bisa dilihat semua loss, baik box loss, classification loss, maupun DFL loss, konsisten turun dari epoch 1 sampai 50. MAP at 50 naik dari 0,021 di epoch pertama, sampai mencapai 0,542 di epoch 49, yang jadi base model kita. Precision dari recall juga ikut naik secara konsisten. Dan kita punya base model ada di epoch 49 dengan MAP at 50 sebesar 0,5419, MAP at 5095 sebesar 0,3629, dan precision 0,5464 dan recall 0,5718. Next. Nah, kalau di sini kita bisa lihat learning curve-nya. Semua grafik menunjukkan tren yang sehat. Box loss, classification loss, dan DFL loss turun konsisten hingga epoch 50. Fall loss memang lebih tinggi dari trend loss, tapi itu wajar karena augmentasinya hanya diterangkan di data training. Untuk MAP at 50 naik stabil dari 0,02 di epoch pertama sampai sekitar 0,54 di epoch 9. Mulai planteo di sekitar epoch 35 sampai 50, artinya model sudah hampir konvergen. Precision dan recall keduanya naik dengan recall di sekitar 0,57 sedikit lebih tinggi dari precision 0,55 yang artinya model cukup sensitif dalam deteksi sel. Selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Terima kasih.
Oke, baik. Pada saat ini ditampilkan beberapa contoh hasil deteksi YOLOV8 pada data validasi. Terlihat bahwa model mampu mendeteksi beberapa jenis sel serviks dengan confidence yang berbeda-beda. Pada beberapa gambar, model berhasil mendeteksi hingga 7 sel sekaligus. Hasil ini menunjukkan bahwa YOLOV8 cukup baik dalam menemukan lokasi sel pada citra pap smear, meskipun ukuran dan bentuk sel bervariasi. Lalu pada saat ini menunjukkan hasil evaluasi YOLOV8. Secara keseluruhan, model memperoleh MAP at 50 sebesar 54,19%, precision 54,64%, dan recall 57,18%. Kelas dengan performa terbaik adalah superficial intermediate, sedangkan kelas yang paling sulit dideteksi adalah diskeratotic. Hasil ini menunjukkan bahwa model sudah mampu mendeteksi sel dengan cukup baik, meskipun masih ada ruang untuk peningkatan pada beberapa kelas. Setelah proses deteksi, gambar hasil crop cell digunakan untuk melatih CNN EfficientNet B0. Total terdapat 4.049 gambar yang dibagi menjadi data training, validation, dan testing. Model menggunakan transfer learning EfficientNet B0 karena sudah terbukti efektif dalam tugas klasifikasi citra dan dapat memberikan performa yang baik meskipun dataset terbatas. Lalu set ini memperlihatkan perkembangan proses training CNN. Pada fase pertama, backbone model dibekukan dan menghasilkan validation akurasi terbaik sebesar 92,08% pada epoch ke-14. Kemudian dilakukan fine tuning dengan membuka beberapa layer terakhir. Namun performanya sedikit menurun sehingga model terbaik tetap berhasil dari fase pertama. Pada learning curve ini terlihat bahwa akurasi training dan validation meningkat secara stabil. Jarak antara keduanya juga relatif kecil sehingga tidak menunjukkan gejala overfitting yang berarti saat memasuki fase fine tuning sempat terjadi penurunan performa. Namun hal tersebut normal karena model sedang menyesuaikan kembali bobot yang dilatih. Selanjutnya, slide ini merangkum hasil training kedua model. YOLOV8 digunakan untuk mendeteksi lokasi sel, sedangkan CNN EfficientNet B0 digunakan untuk mengklasifikasi jenis sel. CNN menghasilkan akurasi yang lebih tinggi karena tugasnya hanya fokus pada klasifikasi setelah objek berhasil ditemukan oleh YOLO. Pada tahap evaluasi, sistem terdiri dari 3 bagian utama. Pertama, YOLOV8 melakukan deteksi lokasi sel. Kedua, CNN EfficientNet B0 melakukan klasifikasi jenis sel. Kemudian, keduanya digabung menjadi pipeline end-to-end sehingga proses analisis citra dapat berjalan secara otomatis dari deteksi hingga klasifikasi. Pada saat ini terlihat bahwa CNN memperoleh tes akurasi sebesar 94,61% dengan nilai makro F1 sebesar 0,95. Sedangkan YOLOV8 memperoleh MAP at 50 sebesar 54,19%. Perbedaan ini terjadi karena kedua model memiliki fungsi yang berbeda. YOLO berfokus pada pencarian lokasi objek, sedangkan CNN berfokus pada identifikasi jenis sel secara lebih detail. Selanjutnya, selanjutnya performa YOLO V8 untuk masing-masing kelas sel. Kelas superficial intermediate memiliki hasil terbaik, sedangkan diskeratotic menjadi kelas yang paling sulit dideteksi. Secara keseluruhan, model menunjukkan kemampuan yang cukup baik dalam mendeteksi berbagai jenis sel serviks dan dapat digunakan sebagai tahap awal sebelum proses klasifikasi oleh CNN. Selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Oke, sekarang kita lihat bagaimana proses training YOLO versi 8 berlangsung selama 50 epoch melalui 6 grafik ini. Pertama, dari grafik box loss, classification loss, dan DFL loss, ketiganya itu konsisten turun dari epoch pertama sampai epoch terakhir. Ini menunjukkan model makin lama makin bisa menentukan lokasi sel yang lebih presisi dan makin jarang salah menebak kelasnya. Lalu di grafik MIP50, nilainya naik dari hampir 0 di epoch 1 sampai mencapai 0,54 di epoch 49. Lonjakan terbesarnya itu terjadi di awal-awal training sekitar 5-10 epoch, karena model cepat belajar fitur dasar di awal. Setelah epoch 35-40 itu grafiknya mulai, mendatar, ini tandanya model sudah hampir convergent. Jadi untuk MIP 50-95 ini, threshold yang lebih ketat karena, IOU-nya itu dihitung dari 0,5 sampai 0,95. Nilainya lebih rendah sekitar 0,36, yang wajar
karena semakin ketat threshold-nya, jadi semakin sulit model mendapatkan nilai tinggi. Terakhir itu grafik precision dan recall. Keduanya itu naik, tapi recall itu sedikit lebih tinggi dari precision di akhir training. Artinya tuh model cukup sensitif dalam mendeteksi sel yang ada, masih ada beberapa prediksi yang kurang tepat atau false positifnya. Selanjutnya, nah, sekarang kita masuk ke hasil evaluasi CNN pada test set, yaitu ada 408 gambar sel yang belum pernah dilihat model sama sekali selama training maupun validasi. Hasilnya, model CNN kita mencapai tes akuransi 94,61% dengan tes loss-nya itu 0,16, makro F1-nya dan makro recall-nya itu keduanya 0,95. Artinya tuh performa model konsisten di semua kelas, tidak bias ke kelas tertentu saja. Kalau kita lihat nih per kelasnya, yang paling menarik adalah yang parabasal, memiliki precision-nya itu 1. Artinya, tidak ada satupun prediksi parabasal yang salah. Sementara, kailositotik itu punya F1 terendah, 0,90. Ini karena morfologi sel koilositotiknya itu dan metaplastik sangat mirip secara visual. Jadi, model sering keliru di antara keduanya. Selama proses pengembangan, kami juga menemukan bahwa processing data itu sangat berpengaruh terhadap performa model. Awalnya kami menggunakan normalisasi standar berupa rescale 1/255. Namun setelah diganti menggunakan processing input bawaan efisien net B0 yang sesuai dengan standar ImageNet, itu akurasinya meningkat drastis, yang awalnya 36% jadi 94,61%. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan processing yang sesuai dengan arsitektur model sangat penting untuk mendapatkan performa yang optimal. Selanjutnya, nah, di sini kita bisa lihat confusion matrix CNN ada dua versi, ada jumlah asli sama jumlah yang sudah dinormalisasi. Cara bacanya tuh simple, nilai di diagonal utama itu prediksinya yang benar, nilai di luar diagonal yang salah, nilai di luar diagonal itu yang salah. Dari confusion matrix, ini kelihatan bahwa diskeratotic dan superficial intermediate punya akurasi terbaik sekitar 98%, sementara koilositotik paling rendah di 89%. Kesalahan terbanyak terjadi di koilositotik yang diprediksi sebagai metaplastik sebesar 7% dan sebaliknya metaplastik diprediksi koilositotik sebesar 5%. Ini masuk akal karena kedua jenis sel ini memang punya karakteristik visual yang mirip. Yang menarik itu baris parabasal hampir bersih atau hampir tidak ada sel parabasal yang sudah diklasifikasi sebagai kelas lain. Selanjutnya, di slide ini kita bisa lihat langsung bagaimana model CNN melakukan prediksi pada 10 sampel gambar dari test set. Judul berwarna hijau artinya prediksi benar, merah artinya prediksi salah, dan ada angka confidence-nya yang menunjukkan seberapa yakin model dengan prediksinya. Semakin mendekati 1, berarti itu semakin yakin. Yang bisa kita amati dari visual ini tuh prediksi yang salah biasanya terjadi pada sel dengan morfologi yang ambigu atau mirip dengan kelas lain, dan confidence-nya itu cenderung lebih rendah dibanding prediksi yang benar. Ini menunjukkan model yang cukup jujur dalam menilai keyakinan sendiri. Selanjutnya, nah, ini ada highlight dari proyek kita, pipeline end-to-end YOLO ke CNN. Cara kerjanya begini, gambar wall slide pap smear dimasukkan ke YOLO. YOLO mendeteksi lokasi sel dan langsung memberikan prediksi kelas awal. Kita lihat di sisi kiri, ada bounding box dengan label dari YOLO. Kemudian, setiap area sel terdeteksi YOLO di crop, di resize ke 224 kali 224, lalu dimasukkan ke CNN. CNN yang kemudian memberikan prediksi final yang lebih akurat. Ini yang kelihatan di sisi kanan. Jadi YOLO fungsinya untuk lokalisasi yang cepat dan efisien. CNN untuk klasifikasi yang lebih detail dan akurat. Kombinasi keduanya ini membuat pipeline Filmy bisa menganalisis gambar pap smear secara otomatis tanpa perlu intervensi manual sama sekali. Selanjutnya, di slide ini kita tunjukkan pipeline bekerja di berbagai gambar dengan jumlah sel yang berbeda. Pada gambar 188.bmp, sistem terdeteksi dua sel yang berhasil mengklasifikasikan seluruhnya sebagai kolistotik. Dan yang paling menarik nih di sini yang 0,50 BMP. Ada 35 sel yang berhasil terdeteksi dan klasifikasi sekaligus. Mayoritasnya itu parabasal dengan confidence mendekati 1. Di sini menunjukkan pipeline kita bisa bekerja dengan baik bukan hanya untuk gambar dengan sedikit sel, tapi juga untuk gambar dengan kepadatan sel yang sangat tinggi. Output ringkasan seperti ini menjadi yang akan ditampilkan ke pengguna platform Viewme sebagai laporan diagnosis otomatis. Selanjutnya, sebelum kita tutup, izinkan saya merangkum keseluruhan proyek ini. Untuk YOLO versi 8, MIP 50 itu kita mencapai 54,19%. Kelas superficial intermediate adalah yang terbaik di 65,90%. Sementara diskeratotik paling sulit dideteksi di 36,68%. Recall lebih tinggi dari precision, menunjukkan model cukup sensitif dalam mendeteksi sel. Untuk CNN efisienet B0, akurasi tesnya itu 94,61%, loss-nya 0,16, makro F1 itu 0,95, parabasal precision sempurna 1, dan
coil listototik F1 terendah di 0,90. Sebagai pipeline-nya, YOLO dan CNN itu saling melengkapi. YOLO untuk lokalisasi cepat, CNN untuk klasifikasi akurat. Cocok untuk wall slide pap-smear tanpa interferensi manual. Kedepannya, kami akan merekomendasikan penambahan augmentasi data khususnya untuk kelas disk keratotik dan coilostotic, fine-tuning confidence, threshold YOLO, dan eksplorasi ensemble model yang kelasnya itu sulit. Selanjutnya, sekian presentasi dari kelompok Asekus mengenai modeling dan evaluasi pipeline YOLO versi 8 dan CNN Efficiency Net B0 pada Project Viewme. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.